Halo, Iya, halo Kak. selamat datang ya. Mungkin saudara bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dava Almulyana Putra Rusdi. Saya biasanya dipanggil Dava. Dava ya, baik. Salam kenal ya Dava. Mungkin saya bisa mulai bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah datang ke wawancara kali ini. Untuk perjalanannya ke sini itu bagaimana? Alhamdulillah tadi perjalanannya lancar. Alhamdulillah. Apalagi sekarang ya cuaca sudah tidak menentu yang sekarang hujan, kadang panas. Tapi saya senang saudara juga perjalanannya lancar. Sebelum kita mulai, gimana saudara rasanya saudara ke sini saat ini? Perasaan saya saat ini mungkin sangat excited. Excited ya. Apakah Anda nyaman untuk melakukan wawancara kali ini? Nyaman. Baik. Saya juga ingin untuk saling berkenalan nih, karena untuk itu saudara tidak perlu terburu-buru dan untuk waktunya itu sekitar 45 menit. Jadi saudara Dava itu bebas untuk mengungkapkan dirinya, untuk memperkenalkan dirinya lah. Sebelum kita lanjut, saya juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lina Rostat. Saya dari tim HRD perusahaan Aeroton, yang dimana akan melaksanakan wawancara yang merekrut beberapa yang akan direkrut itu di bidang di divisi event organizer, dan di mana tujuannya ini untuk mengevaluasi berbagai aspek termasuk kualifikasi, kompetensi, kepribadian, serta kesesuaian saudara di posisi yang kami buka ini. Melalui wawancara kali ini, kami harap kami bisa saling mengenal, saling memahami mengenai pengalaman dan keterampilan saudara Dava. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, mungkin saudara Dava bisa memperkenalkan dirinya, mungkin dari pengalamannya, dari apapun itu yang Dava ingin ceritakan kepada saya. Oke, baik. Sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan nama saya Dava Almulyana Putra Rusdi. Saya biasa dipanggil Dava. Saya alumni angkatan 2020 dari Politeknik Pariwisata Makassar, program studi event organizer. Dan kebetulan juga pada saat kuliah kemarin saya pernah melakukan praktek kerja nyata atau magang di salah satu perusahaan event organizer di Makassar, yaitu di Zeta Adi Communication. Mungkin untuk hobi saya sendiri, hobi saya itu membaca. Jadi saya sering membaca buku-buku dan mendengarkan musik mungkin. Untuk kajian magang di Zeta itu Anda berperan sebagai apa? Apa yang Anda lakukan? Pada saat prosesi magang di Zeta Adi Communication itu, proses magang itu berlangsung selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu saya ditempatkan tidak hanya di satu divisi saja, kami di rolling agar bisa mengetahui divisi-divisi apa saja yang ada pada saat melaksanakan sebuah event. Jadi apa saja yang dipegang saat itu 6 bulan itu? Selama 6 bulan kurang lebih magang di Zeta, saya sudah pernah berada di divisi acara, divisi logistik, dan juga divisi produksi. Dari ketiga divisi tadi, apakah yang menurut Anda itu di arah sana untuk kepribadian yang mungkin lebih cocok untuk diri saudara Dava sendiri? Kalau untuk saya mungkin lebih cocok ke divisi acara. Kenapa saudara memilih divisi acara? Karena kemarin pada saat di Zeta itu kebetulan ditempatkan sebagai show director di divisi acara pada sebuah event. Jadi saudara sendiri itu lebih mungkin lebih
mengatur untuk keberlangsungan acara yang dilaksanakan. Betul sekali. Kalau begitu, bisa saudara menjelaskan kelebihan apa sih yang dimiliki oleh saudara Dafa sendiri? Baik, untuk kelebihan diri saya sendiri, saya yang pertama orangnya cepat tanggap dan juga mudah bersosialisasi, dan saya memiliki semangat kerja yang sangat tinggi. Kemudian komunikasi saya berupa komunikasi yang sangat baik, juga bisa dikatakan sangat baik karena saya telah mengasah skill komunikasi saya itu selama magang dan tentu juga selama berkuliah di Politeknik Pariwisata Makassar. Jadi selama perkuliahan itu juga mengasah skill, tidak hanya mengasah untuk acara, tetapi juga mengasah dalam komunikasi saudara sendiri. Kalau begitu, gimana saudara Dafa mengetahui informasi mengenai pembukaan lowongan kerja di perusahaan kami? Kebetulan saya melihat di salah satu sosial media dari PT ya, dari Instagram. Kalau begitu, saya juga ingin tahu yang menjadi ketertarikan saudara untuk melamar di perusahaan kami sebagai staf event organisasi. Mungkin yang pertama karena saya masih fresh graduate, lulusan dari program studi event organizer itu sendiri. Kemudian saya sangat tertarik untuk bergabung dengan perusahaan kakak dan menjadi salah satu bagian dari perusahaan tersebut. Saya dengar tadi baru lulus ya. Bisa ceritakan hambatan atau hal-hal yang sulit ketika lulus? Mungkin salah satunya itu pada saat tugas akhir atau saat penyusunan skripsi. Pada saat itu memakan waktu yang cukup panjang hingga bisa sampai ke inisi. Kalau boleh tahu jangka perkuliahan saudara Dafa itu berapa tahun? Alhamdulillah kuliah saya itu tepat 4 tahun. Bagaimana dengan hasilnya? Dan hasilnya saya bisa meraih lulusan terbaik atau Ya, sangat luar biasa. Terima kasih atas jawabannya. Dan saya lihat dari CV saudara ini banyak event-eventnya. Mungkin selain tadi event yang tadi yang dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan event yang Anda tulis dalam CV. Mungkin salah satu event yang pernah diikuti yaitu Rock in Celebes 2023. Di situ bisa diceritakan lebih dalam lagi apa yang dilaksanakan, itu eventnya tentang apa. Jadi pada Rock in Celebes 2023 kemarin kebetulan saya ditempatkan di divisi logistik sebagai koordinator logistik untuk salah satu area di Rock in Celebes 2023. Jadi pada saat menjadi koordinator logistik, yang pertama yaitu tentu kita harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan logistik dari divisi-divisi lain yang berada pada area venue Rock in Celebes 2023 kemarin. Kebetulan Rock in Celebes 2023 kemarin itu terdapat 3 venue. Jadi di tiap-tiap venue itu memiliki divisi yang berbeda-beda. Jadi saudari ini lebih ke tadi selain acara juga ke logistik ya. Dalam tadi saudara jelaskan itu di acara juga memiliki tantangan. Kalau di logistik mungkin apa tantangan yang saudara Dafa yang rasakan? Kalau untuk di logistik sendiri, tantangan yang
sering dihadapi yaitu mungkin lambatnya pengumpulan kebutuhan checklist logistik dari divisi lain. Nah, jadi keterlambatan pengumpulan checklist logistik dari divisi lain itu bisa menghambat jalannya divisi logistik itu sendiri. Karena kami harus menunggu kebutuhan logistik yang dibutuhkan oleh divisi ini agar kami bisa terus berjalan sesuai timeline. Nah, keterlambatan itu yang dapat menghambat jalannya divisi logistik itu sendiri. Untuk tadi keterlambatan itu bagaimana Anda sebagai stafnya atau untuk menangani masalah tadi? Kalau untuk saya sendiri sebagai koordinator logistik, yang pertama itu kita berusaha berkomunikasi dengan baik dengan divisi-divisi lain agar mempercepat pengumpulan checklist logistik yang dibutuhkan oleh divisi tersebut agar tidak terlambat dan alur divisi logistik itu sesuai dengan timing yang sudah ditentukan. Jadi yang saya tangkap ini komunikasi antara keduanya dari antara divisi-divisi itu juga sangat pentingnya untuk keberlangsungan proyek yang dilaksanakan. Baik, ngomong-ngomong nih, kenapa saudara Dava tertarik di bidang IO ini? Awalnya pada saat berkuliah saya sebenarnya belum terlalu mengerti dengan apa itu event organizer. Tetapi saat saya berkuliah di Poltek Parang Makassar, itu membuka pikiran saya bahwa sebenarnya industri event organizer ini sangat besar dan keberlangsungannya untuk masa depan itu sangat luas dan sangat menjadi lapangan-lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, apalagi di dunia modern zaman sekarang yang di mana-mana orang promosi itu kadang melakukan event atau roadshow dan lain-lain. Jadi hal yang mendorong saudara itu untuk event ini karena beda sendiri mungkin juga kecanggihan zaman sekarang ya. Kalau begitu, apakah untuk IO ini menjadi alasan mendorong untuk dari diri sendiri atau ada dorongan dari luar juga? Kalau untuk saya terjun ke dunia IO ini sendiri, tentu saja dorongan dari diri sendiri, sembari juga melihat situasi zaman yang sekarang yang dimana event di mana-mana itu sangat berkembang dan pasti akan banyak juga event-event kedepannya yang bakal lebih sering muncul. Di setiap orang pasti punya cara sendiri untuk mencari jalan karirnya. Saat tidak sibuk itu dengan proyek yang dilaksanakan tadi dan mengerjakan event-event, biasanya apa yang saudara lakukan untuk melepas penatnya? Kalau untuk itu sendiri biasanya saya melakukan me time Kak, dengan cara membaca buku di saat senggang dan juga pergi mengunjungi beberapa tempat-tempat yang sekiranya bisa membuat pikiran saya lebih terbuka dan jauh dari stres. Dan ternyata Anda juga tahu ya bagaimana cara melepaskan penat dari kesibukan yang tadi Anda jalankan. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, apakah saudara dapat memiliki pertanyaan atau yang ingin dibicarakan terlebih dahulu? Ya. Saya harap wawancara ini berjalan lancar ya, dan saudara dapat juga bisa lebih terbuka untuk saya sendiri agar bisa mencari lebih mendalam mengenai kualifikasi dan pengalaman saudara. Baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan itu
Bagaimana pengalaman Anda sebagai IO yang membantu untuk belajar dalam keterampilan baru dan menghadapi tantangannya? Tentu saja pada saat pertama ketemu dengan permasalahan seperti yang sering terjadi di dunia IO, tentu kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut, dan juga kita terus mengevaluasi diri agar tetap bisa terus berkembang untuk kedepannya agar bisa lebih maju dalam dunia event organizer itu sendiri. Dari setelah evaluasi tadi itu kan menjadi pengalaman saudara. Bagaimana Anda mengasah keterampilan lebih mendalam mengenai IO ini? Kalau untuk keterampilan tentang IO sendiri, kebetulan kan seperti yang saya katakan tadi, saya berkuliah di Politeknik Pariwisata Makassar, program studi event organizer. Nah, selama berkuliah tersebut saya mendapat banyak sekali ilmu tentang event organizer dan juga bisa menerapkannya secara langsung. Baik, jadi di perkuliahan juga tadi itu sudah diajarkan mungkin dasar-dasarnya, dan apakah di perkuliahan itu ada turun lapangan atau turun langsung? Kalau untuk di selama perkuliahan sendiri terdapat juga praktek tentunya Kak. Jadi selama berkuliah kita tidak hanya diberikan teori soal event organizer, tetapi kita juga harus menerapkan teori yang telah kita dapatkan ke dalam praktek yang nyata. Sepertinya contohnya seperti pada saat ujian praktek, yang dimana kita harus diharuskan mengelola suatu event kampus agar berjalan dengan sukses. Untuk event kampus tadi, Saudara Dava apakah memiliki peran? Kebetulan pada event kampus kemarin yang terakhir diadakan, saya mendapat peran di divisi acara. Baik, apa tanggung jawab utama Anda dalam menjalani peran tersebut? Karena divisi acara juga merupakan, bisa dikatakan, jantung acara ya, untuk keberlangsungan acara. Jadi pada saat di divisi acara kemarin, kebetulan eventnya itu event tourism fun run. Nah, pada di event itu saya di divisi acara, tepatnya di divisi risk management, yang dimana di divisi risk management ini merupakan divisi yang paling penting pada event fun run ini, karena dialah yang mengatur rute pelari dan juga dia yang mengatur manajemen marshal dan juga water station. Bagaimana itu berkaitan dengan pembelajaran yang Anda dapatkan di perkuliahan ketika teori-teori yang didapatkan di perkuliahan itu diterapkan di turun lapangan ketika tadi yang dilaksanakan event yang terakhir Anda lakukan? Tentu semua ini berkaitan dengan mata kuliah yang telah kami dapatkan pada perkuliahan. Contohnya seperti mata kuliah di PME, yaitu pengelolaan perkenalan MICE dan event. Nah, pada mata kuliah itu kami diberikan perkenalan mengenai MICE dan juga event, serta divisi-divisi apa saja yang terdapat pada event dan juga MICE. Baik, saya sangat kagum ya dengan Anda. Kalau begitu, langkah apa yang Anda pastikan untuk kegiatan ini berjalan lancar? Kalau untuk memastikan kegiatan ini berjalan lancar, untuk saya sendiri yang pertama yang paling penting yaitu adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang harus kita terapkan terhadap divisi kita sendiri dan juga dengan divisi lain itu harus sangat jelas agar tidak terjadinya miskomunikasi, dan juga kita harus selalu melakukan briefing dan atau evaluasi setelah atau maupun sebelum melaksanakan suatu kegiatan seperti ini. Berarti komunikasi dan
evaluasi yang sudah Anda rasakan itu berarti sudah memiliki pengalaman lebih mendalam hal itu. Kalau begitu, bagaimana hasil akhir dari acara tersebut yang dimana mempengaruhi perkembangan kemampuan dan pengetahuan Anda? Alhamdulillah pada event kampus kemarin, pada saat event berakhir, tentu evaluasi yang kita jalankan itu menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi saat event berlangsung. Namun setelah evaluasi tersebut kita juga kami bisa belajar untuk bisa terus untuk memperhatikan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat pada event sebelumnya dan agar untuk di event kedepannya itu tidak akan terulang lagi. Jadi hal yang paling utama yang bisa Anda ambil hikmahnya atau ambil dari pengalaman dari itu? Hal utamanya yaitu mungkin di komunikasi, karena pada saat event kemarin salah satu kendala yang saya rasakan itu yaitu kurangnya komunikasi saya dengan beberapa anggota tim saya sehingga terjadinya miskomunikasi. Nah, hal yang paling utama yang harus diperbaiki untuk kedepannya mungkin komunikasi. Gitu. Untuk selanjutnya itu mungkin bisa ceritakan untuk pelatihan yang saudara lakukan, yang melaksanakan untuk membantu Anda dalam memahami peran di bidang IO tadi. Kalau untuk pelatihan tersendiri, saya mengikuti beberapa volunteer di setiap hari Sabtu Minggu. Itu biasanya ada event-event yang merekrut volunteer untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari event tersebut. Nah, dalam proses menjadi volunteer tersebut, disitulah saya bisa melatih skill-skill saya tentang event organizer di luar dari kampus. Kalau dari volunteer tadi itu memang merekrut bidang untuk bebas, untuk maksudnya untuk skalanya lebih luas. Kalau untuk perekrutan volunteer seperti itu biasanya mereka menyediakan beberapa divisi yang bisa kami pilih, tetapi tentu mereka akan melaksanakan seleksi juga berdasarkan dengan CV yang event sebelumnya yang kita lakukan. Jadi begitu dalam jadi mengikuti volunteer, apa tanggung pertama Anda dalam melakukan event tadi? Tanggung jawab utama sebagai volunteer yaitu yang pertama tentu kita harus bekerja sesuai jobdesk masing-masing, sesuai divisi yang telah ditentukan oleh pihak IO. Kemudian harus melaksanakan itu dengan tentu sukarelawan karena seperti judulnya yaitu volunteer. Jadi kita tidak boleh mengharapkan apapun setelah event itu. Nah, dan tentu saja sebagai volunteer kita tidak hanya mendapatkan capeknya saja, tetapi kita juga dapat pengalaman yang sangat berharga saat menjadi volunteer. Yang kita ketahui kan kalau kita menjadi volunteer itu kita juga mendapatkan apa ya katanya imbalan lah. Untuk itu bagaimana saudara sendiri memastikan bahwa saya harus juga tetap berpartisipasi dalam kegiatan ini agar berjalan secara sukses? Tentu kalau untuk itu cara yang saya lakukan yaitu saya meyakinkan ke diri saya sendiri bahwa saya ingin menambah pengalaman dan juga ilmu agar bisa terus berkembang di dunia event organizer ini dan tidak mengharapkan imbalan-imbalan tersebut. Berarti Anda kembalikan ke diri sendiri untuk mencoba mengembangkan diri. Kalau begitu dalam hasil yang tadi untuk mengikuti volunteer itu apa yang hasil yang Anda rasakan yang dimana mungkin memberikan pengaruh ke klien yang menyewa atau apa ya menggunakan IO tadi? Kalau
pengalaman dan juga kita mendapatkan begitu banyak relasi dan yang mungkin didapatkan oleh klien ketika menyewa atau menggunakan jasa IO tersebut. Mungkin klien tersebut merasa puas dengan kinerja IO tersebut, yang dimana IO tersebut mempekerjakan volunteer yang bisa menyukseskan acaranya. Baik. Untuk itu berapa kali Anda mengikuti event-event selain dari volunteer tadi? Kalau untuk beberapa kali mengikuti event-event tersendiri selama masa perkuliahan dan semenjak setelah lulus itu lumayan banyak, dan sekiranya mungkin ada beberapa yang sudah saya lupa dan tidak bisa menyebutkan tepatnya berapa. Yang paling berkesan sudah menurut Anda? Kalau untuk yang paling berkesannya tersendiri itu yaitu pada event Rock in Celebrity 2025. Oh, yang kemarinnya. Baik. Mungkin tadi yang sering saya notice itu saudara David tuh lebih mementingkan atau lebih menganggap komunikasi itu hal penting. Jadi untuk itu mungkin bisa ceritakan pengalaman saudara David itu ketika berkomunikasi, berinteraksi dengan tim, dengan klien ataupun dengan siapapun yang bersinggungan dengan event yang dilaksanakan. Kalau untuk itu sendiri, tentu yang pertama dalam berkomunikasi dengan orang baru, tentu yang paling penting yaitu first impression kita, bagaimana cara kita memulai pembicaraan dan juga alur pembicaraan kita itu tetap lurus dan santai. Untuk yang Anda rasakan sendiri itu apa tugas Anda ketika berinteraksi dengan orang-orang yang bersinggungan dengan event itu? Tentu tujuan utama saya dalam berinteraksi dengan orang-orang yang bersangkutan dengan dunia event organizer, yaitu yang pertama saya ingin mencari relasi dengan orang tersebut agar bisa menjalin kerjasama suatu saat seumpama saya sendiri membutuhkan bantuan dari IO ini untuk berperan di dalam event saya. Kalau begitu, apakah Anda pernah mendapatkan hambatan atau kendala ketika berkomunikasi dengan orang-orang yang di dalam event itu? Kalau untuk hambatan tersendiri jarang saya temui, tetapi hambatan yang pernah saya temui yaitu mungkin orang yang menjadi lawan bicara saya sangat tertutup, sehingga itu juga menjadi hambatan bagi saya untuk berkomunikasi. Bagaimana Anda mengatasi hambatan ketika menemui orang-orang yang tadi sulit untuk diajak berkomunikasi? Kalau untuk itu sendiri mungkin saya mengajak berkomunikasi dengan secara tidak langsung, yaitu melalui entah itu melalui chat atau dengan telepon. Lebih ke informasional ya. Baik. Kalau begitu saya juga akan menanyakan bahwa mungkin saudara sendiri bisa menceritakan ketika ingin menggali atau menemukan ide, dan bagaimana Anda bisa menemukan ide-ide yang mungkin berdampak besar ke event atau acara yang akan dilaksanakan. Kalau untuk itu sendiri, untuk dalam mencari sebuah ide atau konsep sebuah event, yang pertama yang saya lakukan yaitu banyak membaca, karena dengan banyak membaca tentu wawasan kita terbuka semakin luas, dan juga kita bisa menemukan hal-hal baru yang dimana bisa kita terapkan atau implementasikan menjadi ide atau konsep sebuah event. Apakah Anda pernah secara langsung ide yang Anda
hasilkan itu diterapkan dalam event yang dilaksanakan? Kalau untuk itu sendiri pernah pada event EcoFest 2023. Baik, mungkin Anda bisa menceritakan lebih lanjut ide tersebut yang diterapkan di kegiatan ini. Jadi pada event EcoFest 2023 kemarin, seperti namanya yaitu ekosistem. Jadi event ini tuh berfokus pada lingkungan hidup sekitar. Nah, jadi pada event ini untuk tiket masuknya para pengunjung itu tidak dipungut biaya, tetapi para pengunjung itu harus membawa minimal 2 botol plastik agar bisa masuk ke event tersebut. Jadi itu merupakan sebuah ide konsep yang sangat ramah lingkungan dan juga keberlangsungannya ke depan untuk venue itu tersendiri agar tetap terjaga. Seperti itu. Baik, ide yang Anda sarankan itu juga sangat bagus ya untuk konsep acara, apalagi juga merupakan konsep acara yang unik dan sangat jarang ditemukan untuk di event-event yang lainnya. Kalau begitu, apa hasil yang apa hasil yang didapatkan ketika melaksanakan atau menyelenggarakan ide itu dalam event yang ekosistem tadi? Tentu dampak baik dari ide konsep yang saya hasilkan untuk event EcoFest itu tersendiri, tentu pengunjung pada saat ingin masuk pasti mereka akan mencari 2 botol plastik, entah itu mereka pungut sampah atau mereka beli air minum kemudian botol plastiknya yang digunakan seperti begitu. Jadi juga masyarakat juga yang ikut berpartisipasi itu juga kita menjaga lingkungan sekitar dengan Secara tidak langsung mereka membersihkan lingkungan juga. Kalau begitu saya juga ingin menanyakan saudara Dafa mengenai skill. Apakah saudara sendiri bisa menceritakan ketika Anda itu menggunakan Microsoft Office untuk penyelenggaraan kegiatan event? Kalau untuk penggunaan Microsoft Office dalam dunia event organizer, tentu itu penggunaan yang sangat sering, karena dimana ketika kita ingin membuat proposal sebuah event, tentu kita menyusun proposal tersebut yang pertama-tama yaitu di Microsoft Word. Kemudian pada saat juga semua telah rampung bisa konsep eventnya, kita menggunakan Microsoft Excel untuk membuat checklist, timeline, dan juga perintilan-perintilan lain seperti list-list volunteer, kebutuhan produksi logistik setiap divisi, dan lain-lain. Baik, jadi saudara Dafa sendiri sudah menguasai dari Microsoft Office tadi. Betul. Kalau begitu di bidang IO sendiri kan juga membutuhkan pemasaran. Bagaimana saudara Dafa sendiri itu menerapkan keterampilannya dalam mungkin editing atau apapun itu? Bisa dijelaskan? Kalau untuk mempromosikan sebuah event, itu saya menggunakan beberapa software editing seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan juga Canva. Dan di software ini kami membuat sebuah poster atau flyer tentang event kami, dan lalu kemudian kami menyebar poster atau pamflet atau flyer tersebut ke masyarakat sebagai bentuk promosi event. Setelah tadi misalkan dengan proposal, perintilan produksi yang dibutuhkan, bahkan dari video-video ataupun dokumentasi itu, bagaimana Anda memastikan
lebih rapi dan mudah dipahami oleh tim. Kalau untuk dimengerti oleh tim sendiri, tentu kami melakukan briefing atau evaluasi sebelum melakukan proses editing. Jadi kita membagi beberapa di divisi kreatif maupun divisi publikasi dan komunikasi, kita membagi beberapa job desk dan kita melakukan briefing untuk menjelaskan kembali kepada anggota-anggota atau kru kami untuk job desk apa saja yang harus mereka lakukan dan deadline itu kapan, seperti itu. Jadi ke komunikasi. Jadi hasil yang Anda dapatkan itu ketika melaksanakan evaluasi kepada tim-tim divisi yang lainnya. Betul sekali. Baik. Kalau dalam kerjasama tim itu tadi sudah dikatakan tadi dalam divisi acara, divisi produksi yang lainnya, bisakah Anda menceritakan pengalaman yang berkesan ketika bekerja sama dengan kelompok? Kalau bekerja sama dengan kelompok, hal-hal yang membuat saya terkesan yaitu saat bekerja bersama di divisi produksi. Nah, jadi pada saat di divisi produksi itu tentu ada yang namanya proses loading in dan juga loading out. Nah, pada proses loading in sebuah event itu kami yang pertama-tama sebelum itu kami pertama melakukan survei terhadap venue atau tempat yang akan dilaksanakan event tersebut, yang dimana divisi produksi kadang yang ditugaskan untuk mengambil job desk tersebut. Nah, kemudian pada saat loading in itu juga divisi produksi melakukan loading in sehari maupun 2 hari sebelum event dilaksanakan, dan hal-hal yang membuat saya terkesan yaitu kerja sama yang dimiliki pada saat di divisi produksi itu sangat baik dan mereka semua sangat kompak, dan hal itu membuat saya terkesan bekerja di divisi produksi. Berarti dengan adanya loading in, loading off, yang dimana mengobservasi kegiatan-kegiatan juga membantu Anda dalam pengalaman yang berkesan bagi Anda sendiri. Kalau begitu, apa tugas yang harus Anda capai dalam kelompok tersebut? Seperti yang saya katakan tadi, tugas yang harus saya capai di kelompok tersebut yang dimana yaitu divisi produksi. Yang pertama, kita harus memastikan proses loading in itu tepat waktu sebelum event berlangsung. Kemudian kita melakukan GR untuk mengecek semua kebutuhan produksi yang akan digunakan itu bekerja dengan baik, dan setelah acara proses loading out kita memastikan semua barang yang digunakan pada event tersebut dikembalikan seperti semula dan tidak ada barang yang hilang. Itu tujuan yang ingin dicapai dalam proses. Bagaimana Anda menghadapi perbedaan latar belakang di dalam kelompok? Kalau untuk perbedaan latar belakang tersendiri, saya tidak mempunyai metode-metode khusus. Tetapi sebelum melakukan pekerjaan apapun di divisi produksi atau di kelompok tersebut, saya selalu melakukan briefing sebelum melakukan pekerjaan untuk menyelaraskan tujuan agar kita berjalan tetap di satu tujuan yang sama tanpa walaupun dengan latar belakang yang berbeda-beda, kita tetap memiliki satu tujuan, yaitu menyukseskan event yang kita handle pada saat itu. Bagaimana Anda menghadapi ketika responnya itu tidak sesuai, apalagi kita juga berbeda agama, berbeda ras, berbeda gender? Bagaimana Anda mengatasi untuk respon yang berbeda yang Anda dapatkan? Kalau untuk itu tersendiri, semisal saya sebagai koordinator di divisi produksi tersebut, saya harus tetap mengikuti alur yang telah ditetapkan untuk divisi
produksi itu tersendiri dan saya harus terus terpaku pada tujuan walaupun ada hambatan-hambatan yang terjadi di tim, dengan sigap pasti saya akan menyelesaikannya walaupun ada beberapa tanggapan yang tidak menyenangkan, tetapi kita harus tetap berjalan pada tujuan tersebut, tujuan yang ingin kita capai di divisi. Bagaimana jika Anda dihadapkan orang itu tidak bisa diajak kerjasama walaupun sudah diajak komunikasi, bagaimana Anda untuk menindaklanjuti hal tersebut? Kalau untuk itu tersendiri, yang pertama-tama mungkin akan saya koordinasikan kembali dengan yang lebih di atas lagi, yaitu project officer, yang dimana project officer ini yang bertugas menghandle atau mobile kepada semua divisi-divisi, yang dimana mereka pasti akan ingin mengetahui bagaimana alur divisi itu apakah sudah berjalan dengan sesuai timeline yang ditetapkan. Dengan melapor ke project officer, mungkin mereka mendapatkan solusi agar orang yang tidak ingin bekerja sama ini bisa istilahnya di-cut. Anda langsung memberitahukan ke officer untuk langsung meng-cut. Kalau untuk misalkan Anda mendapatkan orang atau klien di menjalankan event itu yang dimana perbedaan bahasa, bagaimana Anda mengatasi hal itu jika ada perbedaan bahasa? Kalau untuk perbedaan bahasa tersendiri, semisal klien itu orang tua yang mungkin kurang bisa menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin lebih sering menggunakan bahasa daerahnya, yang pertama-tama yang akan saya lakukan mungkin saya mengajak salah satu teman saya yang bisa berbicara bahasa daerah untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh klien tersebut. Ketika kliennya itu dari orang asing yang dimana menggunakan bahasa Inggris, mungkin saya bisa mengajak dia berkomunikasi karena kebetulan skill berbahasa Inggris saya juga lumayan. Yang Anda katakan tadi skill berbahasa, cara Anda mengatasi ketika perbedaan bahasa, Anda juga sudah mengetahui dengan meminta bantuan orang lainnya. Dan kalau perbedaan bahasa seperti bahasa Inggris, Anda juga mempunyai kemampuan. Tapi maksudnya dalam musik lumayan. Kalau begitu, apakah Anda keinginan untuk lebih menggali kepastian berbahasa Inggris? Tentu saja, apalagi kita lihat dalam sektor event organizer ini, yang dimana event-event itu juga tentu saja berjalan di negara-negara luar, yang dimana negara tersebut mungkin lebih sering menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, untuk mengasah skill bahasa Inggris, tentu saja saya masih terus mengasah skill bahasa Inggris saya agar bisa tetap bekerja jika saja ada dipanggil untuk mengerjakan proyek event di luar negeri. Baik. Dan saya lihat tadi di CV-nya tadi kan apalagi dijelaskan sudah banyak melewati event-event atau kegiatan apalagi volunteer. Nah, dari semua kegiatan yang saudara Dafa yang lalui, apakah sudah mendapatkan penghargaan atau bentuk apresiasi dari orang sekitar atau dari kantor atau perusahaan yang menyelenggarakan event itu? Kalau untuk apresiasi atau penghargaan yang saya dapat tersendiri, kemarin saya mendapatkan penghargaan mahasiswa magang terbaik di
tempat saya magang kemarin, yaitu di Zeta Communication. Apa yang Anda lakukan sehingga mendapatkan prestasi atau apresiasi dari kampus? Kalau untuk itu sendiri, mungkin kehadiran saya yang selama magang itu 100%, dan juga kinerja yang saya hasilkan ketika magang di IO tersebut sangat baik menurut IO orang-orang di perusahaan IO tersebut, sehingga kampus memberikan saya penghargaan. Berarti ada dukungan dari kampus. Bagaimana dengan dukungan dari orang-orang sekitar? Kalau dari orang-orang sekitar, mungkin lebih sering saya dapat dari teman-teman sih. Untuk selain teman apakah ada? Kalau untuk itu sendiri, mungkin orang dari perusahaan IO tersebut yang menerima saya di sana. Jadi mereka itu membimbing kami dengan sangat baik dan juga selalu memberikan semangat pada saat kami magang. Setelah tadi mengikuti berbagai event, apakah ada panggilan ataupun orang-orang yang dikenal ataupun relasi yang dimiliki di perusahaan sehingga Anda lebih lebih mungkin memikirkan untuk mencalonkan di sana? Kalau untuk itu sendiri, kemarin saya pernah dihubungi oleh perusahaan IO, tetapi saya menolak hal tersebut karena masih sementara proses penyusunan skripsi, yang dimana saya harus fokus dalam proses penyusunan skripsi tersebut. Baik, mungkin hanya itu pertanyaan untuk menggali kualifikasi dan pengalaman saudara. Apakah ada ingin yang dipertanyakan? Tidak. Baik, dan saya juga akan memberikan informasi mengenai pengumuman hasilnya, dan kira-kira itu akan paling lambat 7 hari, dan itu akan diinfokan melalui email yang sudah Anda terterakan tadi di resume-nya. Dan Anda juga mungkin juga akan lebih cepat dari waktu perkiraan, dan mohon untuk tetap memakai mail yang Anda. Baik, mungkin itulah tadi pertanyaan terakhir ya untuk wawancara kali ini. Berhubung wawancara waktu kita juga sudah hampir habis dan masih banyak rekrutmen yang lain yang ingin saya tanyakan untuk wawancara lebih lanjut. Untuk tujuan wawancara kali ini saya sudah mendapatkan hasil evaluasi, kualifikasi dan kompetensi, bahkan kepribadian dan kesesuaian Anda dalam posisi staff event organizer di perusahaan kami di PT Aeronton. Yang dapat saya tangkap itu Anda mementingkan komunikasi yang menjadi hal utama dalam membina hubungan dalam kerjasama tim. Bahkan Anda juga lebih ketika Anda mengerjakan sesuatu itu Anda lebih turun tangan langsung 100% Anda katakan tadi dalam tim, sehingga proyek-proyek yang dihasilkan itu terlaksana dengan sukses. Baik, mungkin yang saya harapkan itu semoga hasilnya memuaskan sesuai dengan harapan saudara dapat hadiah. Mungkin akhir kata yang saya dapat ucapkan itu terima kasih banyak atas informasi yang Anda berikan, dan saya sangat senang mengenal saudara Dava sendiri baik dari segi pengalaman dan keterampilan. Mungkin kita cukupkan wawancara hari ini. Kita
kita berharap hasilnya nanti itu sesuai dengan harapannya ya. Tetap berdoa dan percaya bahwa usaha yang telah saudara Dafa lakukan hari ini itu akan memberikan hasil terbaik ke depannya. Mungkin terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga sukses untuk langkah selanjutnya. Mungkin selamat untuk proses selanjutnya. Baik. Mungkin bisa lanjut.